Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Om Sugi percaya bersama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus pasti luar biasa. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah roket online pada hari ini. Semua ini karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tidak ibadah di onsite, tetapi kita tetap bisa beribadah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bulan lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang bukan pertobatan. Masih ingat ya? Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pertobatan yang benar. Ya, dulu bukan pertobatan, tetapi saat pagi hari ini kita akan belajar tentang pertobatan yang benar. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur karena ada kesempatan yang indah di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya setiap firman Tuhan yang sudah kami pelajari boleh kami lakukan. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, apakah pertobatan yang benar itu? Yang pertama adalah penyesalan atas dosa-dosa kita. Jadi, pertobatan yang benar adalah rasa penyesalan tidak hanya pada diri sendiri. Ya, kita menyesal kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Tetapi yang pertama dan yang terutama adalah penyesalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, contohnya pernah adik-adik melawan orang tua, ya sudah diberitahu tetapi tetap melawan dan memberontak. Padahal firman Tuhan sudah berkata, taatilah orang tuamu. Nah, seharusnya kalau kita anak Tuhan yang baik, maka kita akan menyesal pada diri kita sendiri. Ngapain sih saya kok memberontak? Ngapain sih saya kok tidak taat kepada orang tua? Kemudian kita menyesal sudah menyakiti orang tua kita, ya. Mengapa kita melawan, mengapa kita memberontak dan tidak mentaati mereka? Dan juga penyesalan pada Allah, kepada Tuhan yang sudah memberi perintah untuk supaya kita mentaati orang tua kita. Pernah sekali Daud berbuat dosa, ia berzina dengan Batseba. Ia sangat menyesal. Nah, kemudian apa yang Daud lakukan? Alkitab mencatat ia menyesal dan ia bertobat. Kita akan membaca apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud menyesal dosa-dosanya. Ia menyesal pada Allah dan akhirnya ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah pertobatan yang benar. Ketika kita sungguh-sungguh menyesali segala dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan yang benar adalah ketika kita jujur dengan dosa kita. Ya, sebab orang yang tidak jujur akan dosanya itu akan mati. Dalam Alkitab ada tercatat seorang laki-laki bernama Ananias. Ia dengan istrinya Safira menjual sebidang tanah kepunyaan mereka. Uang dari penjualan itu sebagian
mereka tahan untuk diri mereka sendiri dan yang lainnya diserahkan kepada rasul-rasul. Nah, si Ananias lakukan itu dengan setahu istrinya. Jadi mereka istilahnya berkomplot. Berkomplot. Maka Petrus bertanya kepada Ananias, Ananias, mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu sampai kau berdusta kepada Roh Allah? Kau berdusta kepada Roh Kudus dengan diam-diam menahan untuk dirimu sendiri sebagian dari uang penjualan tanah itu. Tanah itu engkau punya sebelum engkau menjualnya, dan sesudah tanah itu dijual pun uangnya masih engkau miliki juga. Masih tetap milikmu. Jadi mengapa ada maksud di dalam hatimu untuk berbuat yang seperti itu? Bukan manusia yang engkau dustai, tetapi Allah. Begitu Ananias mendengar kata-kata itu, ia jatuh, kemudian ia mati. Semua orang yang mendengar tentang kejadian itu menjadi takut. Maka orang-orang muda datang membungkus mayat Ananias, lalu membawanya keluar untuk menguburkannya. Nah, kira-kira 3 jam kemudian, istrinya masuk. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Petrus kemudian berkata kepadanya, coba beritahu kepada saya, apakah tanah yang engkau dan suamimu jual itu sebanyak ini harganya? Betul, ini harganya, jawab Safira atau istri Ananias. Lalu Petrus berkata kepadanya, mengapa engkau dan suamimu sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Dengarlah, orang-orang yang menguburkan suamimu sudah kembali, mereka akan membawa engkau keluar juga. Dan saat itu juga istri Ananias, si Safira itu jatuh dan mati di depan Petrus. Dan waktu orang-orang muda itu masuk, mereka menemukan ia sudah mati. Lalu mereka membawa mayatnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka semua orang-orang percaya itu dan orang-orang lainnya yang mendengar tentang peristiwa itu menjadi takut. Perhatikan, orang yang tidak jujur akan dosanya akan mati. Beda dengan Daud. Daud berkata dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Orang yang benar-benar bertobat adalah orang yang jujur dengan kesalahan-kesalahan dan jujur akan dosa-dosanya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Orang yang jujur kemudian mengakui pelanggaran dari dosa-dosanya, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan dari segala kejahatannya. Jadi, pertobatan yang benar yang kedua adalah jujur akan dosa-dosanya. Dan kita akan belajar yang ketiga. Setelah kita jujur, kita menyesal, kita jujur. Yang ketiga, pertobatan yang benar adalah kita meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan cuma menyesal, kemudian kita jujur mengakui, tetapi tetap tinggal di dalam dosa. Yang ketiga, kalau itu adalah pertobatan yang benar, maka kita akan meninggalkan dosa-dosa kita. Amsal 28 ayat ke-13, firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Yunus adalah salah satu nabi Israel. Suatu ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ke bangsa lain, yaitu ke bangsa Asyur. Tepatnya ke ibu kotanya, kota Niniwe. Asyur atau Niniwe adalah musuh bagi bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan mengutus Yunus ke sana untuk memberitahukan agar mereka bertobat, karena kalau tidak Tuhan akan menunggang balikkan kota mereka. Tuhan akan menghancurkan kota mereka. Maka Yunus tidak menaatinya.
Yunus justru pergi melarikan diri ke kota lain, yakni ke Tarsis ya. Tarsis itu sekarang ini Spanyol ya. Sebab ia tidak rela musuhnya tersebut bertobat, ya Niniwe bertobat, lalu Tuhan mengasihani Niniwe. Karena itu Tuhan mendatangkan hukuman baginya agar ia menuruti kehendak Allah. Mula-mula Tuhan menggoncangkan kapal yang Yunus tumpangi ke Tarsis dengan badai. Yunus menyadari bahwa badai itu terjadi karena ia lari dari panggilan Tuhan. Sehingga ia dilemparkan ke laut, dan kita tahu kenapa dia dilempar ke laut, karena dia kena undi. Ya, harus dilempar ke laut. Kemudian Allah mendatangkan seekor ikan yang besar yang memakan Yunus dan berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Nah, di dalam perut ikan itu, Yunus pun bertobat. Dari dalam perut ikan yang besar itu, ia berdoa kepada Tuhan agar ia diselamatkan. Nah, Tuhan menjawab doa Yunus. Tuhan membuat ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat untuk supaya dia tetap hidup. Dan setelah dia selamat, Yunus, perhatikan, meninggalkan keinginannya, yaitu dosa membiarkan musuh-musuhnya mati dalam kejahatan mereka. Kemudian ia pergi ke Niniwe dan memberitakan pesan Allah kepada bangsa itu. Bangsa Niniwe akhirnya juga bertobat dan meninggalkan kejahatan, pelanggaran, dan dosa-dosa mereka. Mereka semua berbalik kepada Allah dan Allah mengampuni mereka semua. Jadi pertobatan yang benar adalah menyesal, kemudian jujur akan dosa-dosanya, dan jangan lupa harus meninggalkan dosa-dosa kita dan taat kepada kehendak Allah. Bukan itu saja, kita akan melihat hal yang keempat, apakah pertobatan yang benar. Yang keempat adalah membenci dosa, tidak suka dengan dosa. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, bukan kita jujur akan dosa, juga meninggalkan dosa-dosa kita, tetapi membenci dosa. Kita akan membaca di dalam Amsal 8 ayat 13, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan. Itu berbicara tentang orang yang bertobat. Ialah membenci kejahatan, yaitu dosa-dosa. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita lanjutkan di dalam Yeskiel 20 ayat 43 ayat dan 44, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Mual atas kejahatan, membenci dosa-dosa. Ya, di lingkungan rumah Om Sugi itu ada banyak kucing yang berkeliaran ya, ada yang domestik ya, kucing peliharaan, tetapi juga ada kucing-kucing liar. Dan satu kebiasaan buruk kucing-kucing itu adalah tidur di atas mobil ya. Kadang mereka tidur di kap mobil ya, ataupun di atas atap mobil. Kucing itu kadang membawa kotoran, ya kaki-kakinya injak lumpur dan mengotori mobil-mobil, belum bulu-bulunya yang lepas, pokoknya menjengkelkan. Akhirnya Om Sugi punya akal bagaimana membuat mereka tidak naik ke atas mobil. Kucing pada umumnya kan takut air, jadi Om Sugi siapkan aqua, ya botol aqua itu yang berisi air ya, jadi Om Sugi isi botol aqua dengan air dan taruh dia di dekat wipernya mobil, dan juga taruh di atas mobil. Apa yang terjadi? Betul, sejak ditaruh aqua berisi air, maka para kucing yang berkeliaran sudah tidak pernah naik ke atas mobil lagi. Kecuali kita lupa menaruh botol aqua yang berisi air. Om Sugi bisa bayangkan, ketika ia melihat aqua, botol aqua yang berisi air itu, para kucing itu sangat membencinya. Nah, begitu juga seharusnya ketika kita melihat dosa-dosa, kita membenci dosa-dosa seperti kucing-kucing membenci botol aqua yang berisi air. Kita harus membenci dosa.
Kalau kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bayar harga atas dosa yang dilakukan. Ya, kalau kita bertobat dengan benar, maka kita harus bayar harga atas dosa yang dilakukan. Sakeus diceritakan sebagai orang yang serakah dan suka memeras bangsanya. Namun akhirnya Yesus datang menumpang makan di rumahnya dan singkat cerita ia pun bertobat. Dan kemudian apa yang dikatakannya kepada Tuhan, kita akan membaca di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita melihat bahwa Sakeus mau bayar kembali 4 kali lipat apa yang pernah diperasnya dari seseorang. Itu adalah tanda orang yang sudah bertobat. Mau mengembalikan apa yang bukan kepunyaannya. Jadi, dia mau membayar harga dengan mengembalikan apa yang bukan miliknya. Jadi pagi hari ini kita sudah mempelajari pertobatan yang benar. Orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti yang pertama apa? Menyesali akan dosa-dosanya. Menyesali akan kesalahan-kesalahannya. Setelah itu yang kedua adalah jujur akan dosanya. Kemudian setelah jujur, dia meninggalkan dosa-dosanya, kemudian dia akan membenci dosa-dosa. Dan akan membayar harga atas dosa yang dilakukannya. Puji Tuhan, adik-adik sudah belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh terus tertanam di dalam hati kita, semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bertobat, di mana kami menyesal akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami jujur, kami mengakui dosa-dosa kami meninggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kemudian kami akan membenci dosa-dosa dan membayar harga atas dosa yang telah dilakukan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.